Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hadirin Bapak Ibu jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tak henti-hentinya kita bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah, kembali diberikan kesempatan kepada kita, terpanggil hati kita untuk kemudian melaksanakan sholat subuh secara berjamaah di masjid kita yang mulia ini. Bapak Ibu, tentu karunia Allah Subhanahu wa taala yang tidak henti-hentinya, yang memberikan kesempatan berkali-kali kepada kita. Oleh karenanya harusnya bersyukur ini merupakan kebutuhan kita sehari-hari. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Salawat dan salam kita juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga selalu disampaikan keharibaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pelita umat, junjungan alam yang telah memperjuangkan kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bapak Ibu jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagai takzim kami yang saya hormati Ayahanda pimpinan Muhammadiyah, Ibunda Aisyah, serta seluruh bapak-bapak, ibu-ibu jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, alhamdulillah tanpa terasa pada subuh pagi hari yang berbahagia ini kita sudah memasuki Ramadan yang ke-23. Maka artinya pelan-pelan Ramadan ini akan segera meninggalkan kita. Sebagaimana yang telah kita ketahui bersama bahwa puasa Ramadan ini dasarnya adalah surah Al-Baqarah ayat 183, sebagaimana yang telah kita bacakan di mukaddimah tadi. Maka banyak sekali faedah-faedah di dalamnya, dan ini sudah dibahas oleh mubaligh kita, ulama-ulama kita sedari awal Ramadan sampai dengan hari ini. Di antaranya dihapuskannya dosa-dosa kita selama setahun yang lalu. Man shama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan iman dan dengan penuh perhitungan, maka dihapuskan dosanya satu tahun yang telah lalu. Faedah yang lain masih banyak, diantaranya sedekah yang luar biasa. Rasul pernah ditanya, yang manakah sedekah terbaik itu? Maka Rasul menjawab, sedekah yang baik adalah sedekah di bulan Ramadan.
Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di balik daripada faedah-faedah Ramadan, keutamaan-keutamaan Ramadan ini, ada satu hal yang harusnya kita wanti-wanti. Apa itu? Dalam surah Al-Baqarah 183 itu, harapan Allah dengan puasa Ramadan, kita ini menjadi hamba-hamba yang bertakwa. Maka pertanyaannya adalah, dari sekian banyak puasa Ramadan yang telah kita lalui, sudahkah kemudian kita ini bertakwa? Bapak Ibu, mari kita hitung kuota Ramadan yang sudah kita lewati masing-masing. Ya, kalau misalnya baligh itu di umur 15 tahun, misalnya 15 tahun, maka yang umurnya 30 tahun itu dia sudah berpuasa Ramadan sebanyak 15 kali. Lalu pertanyaannya adalah, sudahkah kita ini bertakwa? Ini baru yang umur 30, bagaimana dengan umur yang 60? Sudah berapa kali dia berpuasa Ramadan? Pertanyaan yang sama adalah, sudahkah kita ini bertakwa? Bapak Ibu, Allah Subhanahu wa taala itu mewajibkan suatu ibadah kepada hambanya, ada substansi tersendiri yang Allah ingin kita mencapainya. Misalnya sholat. Aqimis sholat, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Maka substansinya adalah bagaimana kita ini terhindar daripada perbuatan yang mungkar. Maka seharusnya sholat itu menjauhi kita, menghalangi kita daripada perbuatan mungkar, bukan malah menjadikan kita sombong. Lalu begitu pula dengan Ramadan, apa substansinya? La'allakum tattaqun. Harusnya menjadikan kita ini orang-orang yang bertakwa. Lalu bagaimana Bapak Ibu kita bisa tahu bahwa kita ini sudah bertakwa atau belum? Nah, Allah itu sudah memberikan ciri-ciri tanda-tanda orang yang bertakwa dalam Al-Quran. Di antaranya surah Al-Baqarah ayat ketiga, dimulai dari ayat kedua dulu. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Sungguh Al-Quran itu telah diturunkan oleh Allah untuk orang-orang yang bertakwa. Maka siapa orang-orang yang bertakwa ini dijelaskan di ayat berikutnya. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah. Orang-orang yang bertakwa yang dimaksud itu adalah orang-orang yang percaya terhadap yang gaib, mengimani sesuatu yang gaib, melaksanakan salat, wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan menginfakkan sebagian rezekinya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi mengimani kepada sesuatu yang gaib, kemudian melaksanakan, mendirikan salat, kemudian berinfak, bersedekah, menyisihkan sebagian rezekinya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini ciri-ciri tanda-tanda orang bertakwa dijelaskan Allah di surah Al-Baqarah ayat ketiga. Lalu ada lagi yang lain, surah Ali Imran 134. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra wal qadimina al ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Adapun tanda-tanda orang yang bertakwa itu yang menginfakkan rezekinya baik dia di waktu sempit maupun lapang. Kemudian yang menahan amarahnya, lalu yang mudah memaafkan orang lain. Maka Bapak Ibu, ciri-ciri ini kalau kemudian kita kaitkan dengan karakter sifat-sifat orang berpuasa, ada kaitannya. Bagaimana sifat-sifat orang yang berpuasa itu? Kata Imam Al-Ghazali, orang yang menjaga dirinya dari hal-hal yang membatalkan puasa, yang menjaga indranya, lalu menjaga hati dan pikirannya. Orang puasa itu di bulan Ramadan sudah pasti ia salat. Sebab kalau tidak, ia khawatir bahwa nanti puasanya, nilai puasanya nggak maksimal. Nggak akan melangkah kaki seorang hamba di padang mahsyar nanti sebelum dihisab sholatnya.
Maka orang-orang yang benar-benar puasa di bulan Ramadan itu sudah pasti menjaga sholat. Begitu juga dengan beriman terhadap yang gaib. Panggilan Allah itu, hai orang-orang yang beriman, katanya. Maka yang kemudian memantapkan dirinya untuk berpuasa di bulan Ramadan bisa dipastikan beriman. Sudah 2 poin. Selanjutnya menahan amarah. Orang berpuasa itu sudah pasti menahan amarahnya. Supaya apa? Menjaga amal ibadah puasanya, menjaga pahala puasanya tetap utuh sebagaimana yang diharapkan oleh kita masing-masing. Lalu begitu pula seterusnya. Maka Bapak Ibu, ciri-ciri orang-orang bertakwa yang dijelaskan Allah dalam surah Al-Baqarah dan Ali Imran tadi ada pada orang-orang yang berpuasa. Maka oleh sebab itu harusnya puasa ini membiasakan kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Dengan catatan puasanya benar-benar menjalankan sebagaimana kaidah-kaidah yang petunjuk-petunjuk yang diberikan Rasulullah SAW. Selama 30 hari kita berpuasa, dibiasakan dengan hari-hari kehidupan takwa, maka harapannya takwanya permanen setelah Ramadan pun kita sudah dalam keadaan bertakwa. Maka takwa ini Bapak Ibu beda dengan fitrah. Kalau suci bagaikan bayi yang baru lahir itu namanya fitrah. Puasa kita sempurna, kita bayar zakat fitrah, maka di hari yang fitri itu fitri pula kita, bersih. Bagaikan bayi yang baru lahir. Tapi takwa Bapak Ibu, setelah kita berpuasa selama 30 hari, terbiasa kita dengan kehidupan takwa, maka kita harus bertakwa seterusnya. Nah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya pikir masing-masing kita bisa menilai diri kita sendiri, apakah kemudian kita ini sudah bertakwa atau minimal mendekatinya melalui tanda-tanda, ciri-ciri yang telah disampaikan oleh Allah dalam Al-Quran tadi. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di sisa akhir Ramadan ini, mari kemudian kita mengevaluasi kembali diri kita masing-masing, supaya kiranya Ramadan ini betul-betul membawa kita ke kehidupan yang takwa sebagaimana yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui surah Al-Baqarah 183. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah itu tidak akan merubah suatu kaum kecuali kita sendiri yang akan merubahnya. Innallaha la yukhairu ma biqaumin hatta yukhairu ma bi anfusihim. Maka Allah hanya menyediakan jalan-jalan menuju takwa itu. Allah sediakan salat, Allah wajibkan salat kepada kita supaya kita terhindar daripada perbuatan yang mungkar. Begitu pula puasa, Allah hadirkan puasa di tengah-tengah umat manusia untuk menjadikannya bertakwa. Jalannya Allah berikan supaya bertakwanya atau tidak tergantung daripada diri kita masing-masing. Bapak Ibu, barangkali ini sedikit ulang-ulang kaji kita pada pagi hari yang berbahagia ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, terutama bagi kami yang menyampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga amal ibadah kita selama bulan puasa ini, selama bulan Ramadan ini diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu dihapuskanlah dosa-dosa kita semua. Amin ya rabbal alamin. Maka untuk itu Bapak Ibu, mari kemudian kita terus meningkatkan ketakwaan kita di akhir-akhir Ramadan ini. Bukan malah makin kendor. Seharusnya semakin akhir Ramadan semakin tinggi pula etikat kita untuk memperbaiki amalan-amalan ibadah kita. Bapak Ibu, saya pikir demikian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Billahi fi sabilillah fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.